Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan rencana aksi perubahan laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2024, Angkatan 3. Sebelum memulai pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nuni Nurul Hikmah, lahir di Cirebon tanggal 6 Februari 1994, NIK 199402006 2012, jabatan sebagai perawat terampil di Puskesmas Kalimaro. Facebook Nuni Nurul Hikmah, Instagram Nuni Nurul Hikmah, dan YouTube Hikmah Nuni Nurul. Yang menjadi latar belakang aksi perubahan ini adalah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 3 Ayat 1, yaitu tentang orientasi P3K adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pengarahan sehingga ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Dalam rencana aksi ini, saya mengangkat tentang hipertensi. Data menurut WHO tahun 2018 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia mengidap hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya. Menurut riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi penderita hipertensi di Indonesia sebagai salah satu negara dengan pendapatan rendah mencapai 34,1% dengan estimasi jumlah kasus sebesar 63.309.620 orang. Selain itu, pada tahun 2018 sebanyak 427.218 penduduk Indonesia meninggal akibat hipertensi. Berdasarkan data Puskesmas Kalimaro tahun 2023, hipertensi merupakan masalah nomor 1 di wilayah kerja Puskesmas Kalimaro. Sebanyak 72,1% penderita hipertensi tidak melakukan pengobatan secara teratur. Kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki maksud: 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kegiatan aksi perubahan ini bertujuan: 1. Tujuan umum, meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan sehingga meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun tujuan khususnya yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan, meningkatnya tingkat kepatuhan sasaran hipertensi dalam memeriksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, meningkatnya tingkat kepatuhan sasaran dalam mengatasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, meningkatnya tingkat kepatuhan sasaran dalam melakukan diet sehat dengan gizi seimbang, meningkatnya tingkat kepatuhan sasaran dalam melakukan aktivitas fisik dengan aman. Wilayah Puskesmas Kalimaro terletak di wilayah Kecamatan Gebang yang terdiri dari 5 desa binaan, yaitu Desa Kalimaro, Kalimekar, Dompiong Wetan, Dompiong Kulon, dan Gagasari, dengan jumlah penduduk sebanyak 18.870 jiwa. Visi dan misi Puskesmas Kalimaro. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman.
misi meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Tupoksi P3K Perawat Terampil melakukan pengkajian keperawatan, melakukan asuhan keperawatan pada individu dan keluarga, melakukan tindakan keperawatan serta proses perawatan pasien, keluarga, masyarakat, melakukan edukasi kesehatan terhadap pasien, konsultasi keperawatan, dan kolaborasi dengan dokter. Berikut gambaran kasus hipertensi berdasarkan bulan Januari sampai Juni pada tahun 2023 dan 2024. Ada kenaikan di tahun 2024. Kegiatan aksi perubahan dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029. Kegiatan ini dilakukan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kalimaro, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Ini adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dan ini struktur organisasi UPTD Puskesmas Kalimaro. Rencana hasil kerja. Di sini saya menggunakan inovasi gerakan serentak atasi hipertensi atau Gertaksi Happy. Kegiatan 1. Melakukan pemberdayaan kader masyarakat untuk terlibat dalam deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular di lingkungannya. Indikator 25 kader mampu memahami dan melakukan rangkaian pemeriksaan deteksi dini faktor risiko PTM di Pospindu. Untuk waktu, yaitu dilakukan setiap bulan dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan kedua, melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif. Untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif, indikator kerja 7.872 usia produktif dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM sebanyak 100%. Dilakukan setiap bulan. Kegiatan ketiga, melakukan kunjungan rumah pada keluarga penderita hipertensi dan atau dengan diabetes mellitus dengan tujuan upaya meningkatkan pengetahuan dan kepedulian keluarga terhadap penderita hipertensi dan atau diabetes mellitus. Indikator kerja 60 keluarga memahami dan peduli terhadap anggota keluarga yang menderita hipertensi dan atau diabetes mellitus. Dilakukan setiap bulan dari tahun 2024 sampai 2029. Kegiatan ketiga, melakukan kegiatan pandu PTM atau pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Tujuan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui peningkatan kapasitas petugas untuk menurunkan angka kesakitan akibat penyakit tidak menular. Indikator kerja yaitu menurunkan 50% angka kesakitan, disabilitas, dan kematian akibat PTM. Dilakukan setiap hari Sabtu. Kegiatan kelima yaitu melakukan inovasi gerakan serentak hipertensi, yaitu tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan hipertensi. Indikator kerja meningkatkan tingkat kepatuhan 711 penderita hipertensi dalam memeriksakan kesehatan. Dilakukan setiap bulan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan deteksi dini PTM di Posbindu. Kegiatan Posbindu dilakukan oleh kader dan petugas PTM. Rangkaian kegiatan Posbindu ada 5 tahap, yaitu meja 1, pendaftaran, meja 2,
wawancara, riwayat penyakit diri sendiri ataupun keluarga, dan perilaku kesehatan. Meja 3, pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Meja 4, pemeriksaan laboratorium sederhana, yaitu gula darah ataupun kolesterol. Meja 5, konsultasi dan edukasi. Bila ada indikasi penyakit tidak menular, maka pasien dirujuk ke puskesmas. Berikut dokumentasi kegiatan kunjungan rumah pada penderita hipertensi dan atau diabetes mellitus. Dokumentasi kegiatan pelayanan terpadu penyakit tidak menular di halaman Puskesmas Kalimaru dilakukan seminggu 1 kali, yaitu di hari Sabtu. Berikut juga lampiran kegiatan inovasi Gertaksi Happy atau gerakan seretak atasi hipertensi. Ada kegiatan setelah seram, ada kegiatan pengobatan oleh bidan desa, dokter, dan petugas PTM, ada pemasangan stiker untuk keluarga yang terkena hipertensi. Kesimpulan rencana aksi perubahan. 1. Orientasi bagi ASN di Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan nilai dan etika di mana core value-nya adalah berakhlak. Kedua, perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kaitannya dengan bidang kesehatan baik perorangan atau masyarakat dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 3. Inovasi merupakan salah satu bentuk aksi perubahan ASN P3K. Sekian pemaparan rencana aksi perubahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.